asal muasal kita, latar belakang. Itu kalau tidak berdasar akhlakul karimah sulit, betul? Ini yang dibangun. Indonesia, lihat, pernah mengalami krisis ekonomi, Bu? Pernah nggih, Pak? Tahun pinten? 97, antara 97 sampai 98 itu wow, was. Dolar dari 2000 naik 12.000. Saya masih ingat ibu-ibu pada sahabat, aduh, sembarang bukan naik harga, tapi berubah harga-harga karena dolar naik, orang sudah panik semuanya. Atau Pak, belanja mah cuma begini-begini, ada hanya sekarang ini kulo larang, kopi larang, sekarang larang hanya. Sambat semua ibu-ibu. Nah, ya krisis moneter dijalani seluruh Indonesia, menggerutu, semua sudah panik, kaget. Betul tidak? Tapi demi Allah, krisis moneter di Indonesia boleh terjadi. Krisis ekonomi boleh berkali-kali mengalami di Indonesia. Tapi demi Allah, Indonesia tidak akan pernah jatuh karena krisis ekonomi. Amin. Inilah kehidupan. Nah, semoga kita ini betul-betul ya Allah, akhlak itu luar biasa. Dan saya kagum, niki ada orang Jawa. Wonten ya, banyak ya. Ada orang Madura anak? Ada beda. Ada orang Cina? Mana? Lain ini maksudnya. Subhanallah. Nyuwun sewu nggih, minta maaf saya bukan karena memuji atau ini salah satu suku tentang akhlak ini loh Pak. Sampai-sampai nggih nyuwun sewu, saya memilih suami itu wong Jawa. Ditekoni kali kanca kula Cina. Tangi Pak. Kon niku lha apa? Wong Cina kok ulang-ulang rabi karo wong Jawa gitu dia bilang. Belum tahu dia Pak. Kowe kan wis kentekan wong Cina ta milih wong Jawa. Lho, belum tahu di kok. Satu, kenapa? Saya memilih orang Jawa pertama karena dia muslim, karena dia harus jadi imam yang baik dalam kehidupan saya. Kedua, Jawa bisa. Akhlaknya bagus gitu loh. Menurut saya pada saat itu pandangan saya, akhlaknya indah gitu ya. Satu, wong Jawa itu terus kemudian apa? Wong Jawa itu sunat. Ya wong Islam kan mesti sunat. Artikan sendiri ya. Iya, terus teman saya ngejlok dulu. Ya apa Pak? Tapi kalau wong Jawa ya iya enak lah. Sunat makan pisang dionceki ambek enggak ya enak dionceki. Teman saya kawin karo wong Jawa juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek ngono tangi kabeh. Subhanallah, akhlakul karimah. Akhlak punya peran penting. Wong Jawa bilang itu gambarannya akhlak itu apa? Tata krama, budi pekerti, luhur budine, sopan, unggah. Saya nggak akan ngajari banyak masa tentang akhlak kayak belajar sama orang Cina, kebalik lah. Nggih Pak, nggih Bu. Enggak apa-apa, kita ini saling belajar hari ini tentang akhlakul karimah. Diajarkannya manusia mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Menghormati orang lain itu tidak usah gembar-gembar, dibuktikan dengan kondisi yang nyata. Ulang tanglet, panjenengan nanti nggak diajak omong-omong kalau sambil SMS-an. Nanti itu menghormati orang lainnya. Tapi sering nggak kita lakukan? Sadar, tetap ucap astagfirullah. Pak, lek lagu cepet nyaut. Quran menang, lek lagu nyaut. Subhanallah. Itulah akhlak Pak, perannya dalam bangsa ini. Akhlakul karimah. Diajarkan manusia punya akhlak budi pekerti luhur, senang petulung marang sapodo-podo. Bahasa Jawanya ini betul ya Kak? Kula niki wedi keprece lek nggih basa Jawa gitu ya. Tapi masih mending kula Jawa iso Cina timbang Jawa Cina iso Jawa timbang sampeyan Jawa kae iso Cina. Ya kalau bahasa saya Jawa salah ya dimaklumi nggih Pak Bu. Lidah kita beda. Oh dulu aja mengucapkan asyhadu alla. Tadi Gloria lancar banget ya. Subhanallah, dulu saya dibimbing berkali-kali susah lidah. Lidah Cina selalu bilang Allahu Akbar ya Allahu Akbar, ngatanya. Iya.
susah juga tapi dikerok lama-lama ada niat bagus ditolong Allah bisa juga. Allahu Akbar. Bilang ya asyhadu alla ilaha illallah, kita bilang apa asyhadu alla ilaha illallah. Gak apa-apa, namanya juga berproses gitu kan. Tapi subhanallah, inilah kehidupan. Ketika kita mengagungkan akhlak manusia dengan pesona akhlak yang agung, baginda Rasulullah itu manusia tinggi tapi rendah hati. Tapi kadang-kadang maaf, kita ini manusia rendah sering tinggi hati. Iya. Setuju tidak? Itulah Rasulullah dalam kehidupan masyarakat, akhlaknya begitu indah. Dalam memimpin negara pemerintahan masyarakat Madinah, walaupun di sana berbagai macam agama ada, tapi guyup rukun di bawah banji kepemimpinan Rasulullah. Maka orang-orang Indonesia sekarang Pak, ayo membangun masyarakat madani, ngoten Pak. Itu diambil dari kata Madinah. Tentrem ayam di bawah panji Rasulullah, walaupun berbeda-beda agama, berbeda-beda latar belakang. Di sana juga berbagai macam suku. Di sini juga ada tadi Madura, Jawa, Cina. Ada yang kulitnya coklat, ada yang kulitnya rotok terang di tingatan, ada yang matanya belok ombo, ada yang matanya tak oleh. Mendingan mata sipit tapi wawasan luas daripada mata lebar wawasan sipit. Orang itu kalau sipit wawasan nggak bisa menghormati orang lain, selalu merasa tinggi, merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling segala-galanya. Padahal Allah sudah menyerukan bagaimana Rasulullah menerapkan di dalam Quran surat Al-Hujurat itu. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum al-ayah. Menungso dari Allah. Ini nggak lihat agama apa, manusia kata Allah. Quran itu ditujukan Pak, diturunkan bukan hanya untuk orang Islam. Hudalinas, petunjuk bagi manusia. Siapa saja yang dia mau mengikuti selamat dunia akhirat insya Allah. Betul? Karena akhlaknya baginda Rasulullah itu adalah akhlak Al-Quran. Jalannya, tingkah lakunya yang dijalankan oleh Rasulullah itu adalah Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Ayo kita bareng-bareng mengikuti. Ada yang protes saya menyampaikan begini. Iya Tan Mewah, itu kan Nabi Muhammad. Kita ini kan manusia biasa, mana bisa. Quran diwaca Pak, hadis diperdengarkan, ono nene ngeyel. Nah, kapan bisa berubah pakai ini? Mula dhisik lek nyantri ngoten pokoke jes nurut kiyaine, mangane cepet lulus dadi santri. Ini enggak dibacakan hadis ya cangkeme penceramah rungokne yo Pak. Terus kapan pinternya kita jadi umat Islam? Ya udah kita saling belajar ya. Oh iya, Pak Kiai pasti punya ilmu yang lebih hebat. Ya ibarat kita datang ke dokter nih, dokter, wah ini sakit apa, gejalanya begini ini begitu tuh gitu. Sama dokter dikasih resep. Oh iya, panasnya sudah berapa hari, ada pusing tidak? Kasih resep. Apa yang panjenengan katakan? Terus kemudian dikasih resep, apa yang panjenengan lakukan? Beli obat, terus setelah beli obat minum itu obat. Panjenengan sama kayak begini, ini dokter rohani, katakan begitu kerennya gitu loh. Datang kita, ini begini, penyakit kita, batin kita ini seperti ini, penyakit rohani kita. Dikasih tahu sama dokternya, oh iya harusnya begini, mengikuti jejak Rasulullah. Tapi kalau kita ngayat ya sama kayak orang mau ke dokter tapi nggak mau minum obat, benjut loh. Betul tidak? Ya mana bisa sembuh dari sakit kita? Rohani kita tetap gersang, ngeyel melulu, nggak bisa sembuh Pak. Kenapa? Apotek itu dalam sejarah nggak pernah jual obat ngeyel. Oh. Betul apa tidak? Iya, kasih ya yang ngeyel sembuh, amin. Semoga kita dilunakkan, dilembutkan hati kita melalui mimbar ini, amin. Saling bisa ngoco yuk Bu, saling bisa belajar yuk Pak. Kula belajar guru nih sak minake, nek wonten dari saya yang bagus, monggo yuk saran-saran dilakoni.
Penting begitu. Pengajian panjenengan ngerungok nih sama saat ini sebatas ilmu pengetahuan. Di rumah sampai rumah dipraktekin menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Dalam kehidupan sehari-hari, baginda Rasulullah bagaimana Pak dalam kehidupan berumah tangga? Ini penting karena ada bapak, ada ibu, saya sampaikan. Bukan berniat menggurui. Panjenengan mungkin ada yang lebih dulu rumah tangga, tapi kita mengaca kepada bagaimana rumah tangga Rasulullah, baiti janati, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana sosok Rasulullah di dalam hidup berumah tangga, menjadi imam dalam pemimpin rumah tangga. Pak, cara manggil ibunya aja Rasulullah itu memanggil Siti Aisyah itu dengan sebutan ya Kumaira. Apa itu artinya? Yang kemerah-merahan. Ini bapak-bapak manggil ibunya ketok rada lemu didik dut. Nggak adil bener. Langsing, montok, seksi, bahina. Masih ngapak nih kan sampean. Jadi melorot tuh gede-gede. Dulu kayak gitar Spanyol nali jadi kayak gitar Jogja bener. Ngono lek nyeluk saina endut rene ndut. Anak iku lunga. Oh, jenenge ndut. Mama ndut nyeluk anak mantu. Hati-hati nggih, Pak. Sebutan yang terbaik untuk istri dari suami itu ya Allah akan menyejukkan jiwa istri. Halo Pak E. Sing mesra gitu loh Pak kalau sama istri. Yang Dek, Ma, Bu, aja ndut. Ya, Kumaira. Wong lanang kayak Rasulullah manusia agung. Mulai pengajian tuangen turun neng teras. Beber sajadah. Mergo ngetuk pintu ora krungu bojone. Apa jenengan kok ngetuk pintu bojone kok kuplek ya kupingmu. Ya Allah, itu yang terjadi kok kenyataan. Saya kadang ngeri loh Pak, sebagai lembaga konsultasi keluarga ya. Kasus itu yang masuk di meja kami itu ratusan setiap hari itu. Puluhan itu sudah mending, ratus, kadang lebih dari 100 yang konsultasi setiap harinya. Permasalahannya yang sepele. Dulu suami saya tuh sayang banget. Sekarang itu Bu, aduh, gersang. Kan? Sayang ya. Sang istri juga begitu Bu. Tahu baginda Rasulullah? Ibu Siti Aisyah, Rasulullah bangun begitu melihat kok tidur di teras. Tidak menyalahkan Rasulullah, tapi apa? Royoan minta maaf. Kalau kita royoan saling menyalahkan suami istri, betul atau benar? Datang sepasang suami istri ke tempat kami. Udah nggak ada senyumnya, ngecocok dua-dua. Apa buat ketamuan mendung semua nih? Ya monggo Pak, silakan duduk masuk. Ada apa? Saya bisa bantu? Saya pikir mau minta ngaji. Oh enggak, kami mau konsultasi. Oke monggo, kalau begitu ke atas. Nah konsultasi perlu privasi, perlu pribadi ya Pak, nggak boleh orang lain tahu. Dan saya menyampaikan ini tidak akan saya sampaikan siapa orangnya, hanya sekedar hikmah bagi kita. Apa yang terjadi? Si suami nerocos. Istri saya ini, waduh ini, kita ini mau cerai Bu. Ah cerai? Berapa tahun rumah tangga Pak? Hampir 20 tahun. Enggak sayang Pak. Kenapa cerai? Dulu pilihan siapa? Ya pilihan saya. Tapi dulu ibu enak ini Bu. Jadi ngoten. Terus saya tanya, kenapa Bu memangnya? Ya doain masih saya itu dulu bapak waktu belum ngomong apa? Rumahku jadi ajang tengkar. Ini waduh. Rumah tangga kalau sudah begini alamat neraka. Betul tidak Pak? Saya nanya, kenapa penyebabnya? Wah tuh kanan rame di depan saya. Udah stop, sekarang nggak perlu tenggang. Kalau bisa jangan sampai ada perceraian. Wes begini aja. Saya minta, saya kasih kertas 1 lembar 1 lembar. Ambil bolpen 1-1. Nah sekarang ada kolom 2. Saya garis tengah jret-jret. Tulis kebaikan bapak di sebelah kanan. Juga kebaikan ibu yang bapak di sebelah kanan. Tulis kekurangan bapak atau ibu sebelah kiri. Lama Bu, nulis setengah jam kumpulin. Baris yang kanan kosong. Baris yang kiri kejelekan pasangan penuh sampai tak cukup. Aduh, kalau sudah begini bahaya besar. Akhirnya saya tanya sederhana Pak, Bapak kapan terakhir diingat-ingat ya? Kapan terakhir senyum sama ibu? Saya tanya gitu. Titik kok kapan terakhir senyum sama ibu? Bapak bingung. Ngomongnya tadi. Saya ingat lagi Bu. Rasa saya sudah nggak pernah senyum sama istri saya terus ya. Bener. Si ibunya ngomong apa? Apalagi saya Bu Mewah.
bapak kan. Kita mencinta Rasulullah itu penting nggak disampaikan bagaimana kehidupan Rasulullah dalam kehidupan berumah tangga? Sangat penting karena ini kita sudah sama-sama rumah tangga. Seorang istri saya yakin sama